kita tidak turun, kita melihat dan mengucap salam dari jauh. Ini adalah Ma'la. Sebelah kanan kita ini adalah Ma'la. Ini adalah makam tertua di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Sejak zaman Nabi SAW, orang-orang baik Al-Mutayyabin itu dimakamkan di sini. Salah satu dari figur ikon yang dimakamkan di sini adalah ibunda kita Siti Khadijah. Mari bersama-sama ikuti saya, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Ahlan diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal mu'minat. Wal mu'minat. Wa nahnu Wa nahnu insyaallah insyaallah bikum bikum lahikun. lahiqun. Ghafarallahu lana Ghafarallahu lana wa lakum wa lakum walil muslimin walil muslimin wal muslimat. wal muslimin. Wa nas'alullah Wa nasallallahu lana lana wa lakum wa lakum al-afiyah. al-afiyah. Bapak Ibu sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita menuju ke Ma'la ini bukan hanya sekedar untuk mengucap salam, dan bukan hanya sekedar kita mengingat kesedihan dengan wafatnya orang-orang besar, para ulama di sini, sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak. Tapi kehadiran kita selain untuk mengucapkan salam, berziarah kepada ahlul kubur, juga dalam rangka meneladani orang-orang yang terbaik yang pernah membersamai Nabi SAW. Salah satunya siapa? Ibunda kita Siti Khadijah. Langsung aja diajak salam, lalu kemudian kita lanjut. Makam Siti Khadijah posisinya di bangunan yang di blok itu. Jadi di dalam makam ini kan ada yang disuter. Nah, di suter itulah, di situ makam Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bercerita tentang ibunda kita Siti Khadijah. Wanita terbaik yang pernah hadir di dalam pentas peradaban manusia. Wanita yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Wanita yang kelak akan dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ratu para perempuan penghuni surga. Semoga ibu-ibu sekalian juga adalah merupakan bagian dari orang-orang yang membersamai Siti Khadijah di surga. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Siti Khadijah, kita tidak akan ada habis-habisnya. Berbicara tentang kemuliaan dan kebaikan Siti Khadijah, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Beliaulah perempuan yang mengorbankan jiwa, raga, dan seluruh hartanya untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang merangkum kebaikannya Siti Khadijah itu, Bapak Ibu sekalian. Suatu hari malaikat Jibril datang ke rumah Siti Khadijah, ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam biliknya. Lalu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan masuk. Nanti bila Khadijah masuk, sampaikanlah kepada Khadijah ada titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan seorang manusia mendapatkan titipan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibunda kita Siti Khadijah. Sampai-sampai malaikat Jibril nggak mau ketinggalan. Dia katakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, sampaikan juga salamku kepada Siti Khadijah. Kabarkan kepadanya bahwa kelak dia akan mendapatkan istana di surga, la nasoba wala wasob. Dia akan mendapatkan istana yang tidak ada lelah di dalamnya dan tidak ada bising." Bahkan sampai kemudian tahun ke-10 dari kenabian, Bapak Ibu sekalian, tahun ke-10 dari kenabian di dalam sejarah Islam disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan.
Kenapa tahun itu disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada tahun itu orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW wafat dalam waktu yang berdekatan. Pertama adalah paman beliau Abu Thalib yang sudah seperti ayah sendiri. Kesedihan Nabi SAW semakin perih karena sang paman mati dalam kondisi kafir, tidak sempat beriman. Tak berselang waktu lama, beberapa hari di dalam beberapa riwayat, istri beliau yang terkasih, istri beliau yang tercinta, terbujur di atas pembaringan menghadapi ajal. Meski beliau adalah seorang nabi, Rasulullah SAW tak mampu untuk mencegah hadirnya ajal, hadirnya malakul maut. Beliau hanyalah kemudian mengikhlaskan kepergian sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dengan wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, kafir Quraisy semakin menjadi-jadi di dalam menindas para sahabat, di dalam menekan Rasulullah SAW, di dalam meneror Rasulullah SAW, bahkan sampai hendak membunuhnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil inisiatif untuk meninggalkan kota Mekah. Beliau memilih kota Taif. Dengan harapan di Taif beliau mendapatkan suaka, pertolongan, dan beliau mendapatkan kondisi yang lebih aman untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam yang masuk ke dalam hati kita ini. Tapi ternyata di Taif Rasulullah SAW dihinakan. Di Taif Rasulullah SAW ditolak, diusir, dihinakan oleh tokoh-tokoh Taif. Bahkan di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi SAW sudah ditunggu oleh penduduk Taif. Tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua bawa batu. Begitu sang Nabi melintas, dilempari batu sampai tersungkur, dibangunkan, dilempari lagi sampai terjatuh. Hatta tadadna lahu daman, sampai-sampai sendal beliau itu basah dengan kucuran darah yang keluar dari tubuh beliau yang mulia. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti itu, saat luka masih merah, saat darah masih segar, malaikat Jibril datang membawa malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada sang Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa pendapatmu jika dua gunung Al-Aqsabain ini aku angkat lalu aku tumpahkan kepada mereka?" Apa jawaban sang Nabi yang tidak ada rasa dendam di dalam hatinya? Apa jawaban Nabi yang tidak ada rasa dendam di dalam hati beliau dan hati beliau hanya tersinari dengan cahaya rahmat? Beliau mengatakan, "Kalla, tidak wahai malaikat. Wa inni la arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Aku hanya berharap kelak akan keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau hanya memilih untuk meninggalkan Taif, kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah, melalui cadasnya gunung demi gunung yang mengapit antara Taif dan Mekah. Sesampai beliau di rumah, beliau mengetuk pintu, mengucap salam. Setelah beliau masuk, tidak ada lagi Khadijah, tidak ada lagi sang istri tercinta yang biasanya membersamai dalam suka dan duka. Tidak ada lagi sang istri yang menyelimuti beliau sebagaimana ketika beliau pulang dari Gua Hira. Rumah itu hampa, hanya terisi dengan memori-memori kebaikan dan kemuliaan sang istri tercinta Siti Khadijah. Malam-malam itu dilalui oleh sang Nabi dengan rasa pilu dan rasa pilu. Sampai pada sebuah malam datanglah malaikat Jibril mengambil Nabi SAW dari rumah itu, lalu kemudian membelah kembali dada beliau untuk disucikan dan dimasukkan hikmah ke dalamnya. Setelah itu beliau dipersilahkan untuk menaiki satu tunggangan yang tidak ada duanya, kendaraan yang kita sebut dengan burak. Di malam itulah kemudian Rasulullah SAW diperjalankan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau mendapatkan kehormatan mengimami para nabi dan rasul. Di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa dinaikkan, diangkat ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah SAW menerima satu perintah yang teramat agung. Perintah apa?
perintah sholat 5 waktu. Para ulama berkata, Bapak Ibu sekalian, disinilah kemudian kita paham, disinilah kemudian kita sadar, disinilah kemudian kita mengerti bahwa sesulit apapun masalah kita, serumit apapun problem yang kita hadapi, sehebat apapun cobaan yang kita derita, jawabannya adalah sholat. Jawabannya adalah sholat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambil sholat itu di langit ketujuh saat beliau telah melalui tekanan demi tekanan, masalah demi masalah, kesedihan demi kesedihan, duka demi duka. Di hari-hari itu Anda tahu surat apa yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari perjalanan wafatnya Khadijah, kemudian diusir, dilempar batu. Surat apa? Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad surat yang berisi cerita, yang di dalam Al-Quran disebut dengan Ahsanal Qasas, cerita terbaik, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kata para ulama tafsir, kisah Nabi Yusuf itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tasliyah, untuk menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa sulit itu. Seakan-akan surat itu mengatakan, wahai Muhammad, yang kamu hadapi belum seberapa. Kalau engkau hanya ditinggal oleh seorang istri, Yusuf itu harus meninggalkan semua keluarganya, ibu bapaknya dan saudaranya. Kalau engkau hanya diusir oleh orang asing, penduduk Taif, kalau Yusuf siapa yang usir? Saudara-saudaranya. Kira-kira lebih berat mana, diusir orang asing atau diusir saudara sendiri? Saudara. Surat Yusuf itu turun kepada Nabi Muhammad SAW di masa-masa tersebut. Dan dengan Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW turun ke bumi dengan semangat baru, mendakwahkan kembali dengan penuh semangat orang-orang yang datang ke Mekah. Datanglah orang-orang Yatsrib, orang-orang Madinah. 7 orang didakwahi oleh Nabi SAW, mereka masuk Islam, pulang ke Madinah. Tahun berikutnya datang 12 orang pulang ke Madinah dan membawa Islam. Hingga tahun ke-13 dari kenabian, Madinah sudah siap untuk menyambut Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengizinkan Rasulnya, mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan tanah kelahirannya, kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Dengan perjalanan hijrah itu, Rasulullah SAW menyusun strategi yang ceritanya nanti kita akan kisahkan saat kita berada di Jabal Sur. Sallallahu ala Muhammad